Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian hari ini? Untuk pembelajaran tema hari ini yaitu kita akan belajar tema 2, subtematik, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang pengertian wawancara. Kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Tahap awal melakukan wawancara. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Yang ketiga yaitu pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Terus menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa yaitu fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa. Di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa itu fungsinya untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Terus mengapa? Itu untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Terus bagaimana? Itu fungsinya untuk menanyakan keadaan atau cara. Terus menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Terus menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Sekian untuk pembelajaran tema hari ini. Tugas evaluasi yaitu anak-anak mengerjakan soal di buku pena halaman 171, muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Dikerjakan di buku tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.